lagi saudaraku. Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat Yesus, dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, Alkitab jelas berkata bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan diselamatkan, saudaraku. Saudara, apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita, nanti akan saya terangkan, saudaraku, di poin yang terakhir. Hal yang terpenting yang ketiga, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga, saudaraku. Setiap tahun kita peringati hari ini, biarlah ini menjadi rema bagi kita, saudaraku. Yang ketiga adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia memberikan pesan yang sangat serius kepada gerejanya, khususnya di akhir zaman ini, sebelum kedatangan yang kedua kali, saudara. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Lukas 24 ayat 46 sampai 49, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini satu nubuatan tentang Yesus yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini yang kita yakini tentang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di mana di Kisah Rasul 1 ayat 4, penjelasan daripada Lukas 24 tadi ada di Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku. Berikutnya, saudaraku, ayat berikutnya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu Yesus naik ke surga. Kemudian murid-murid berkumpul di bait Allah. Ya, ada yang mengatakan loteng atas, tapi tadi kalau kita baca di Lukas 24 tadi, ternyata mereka berkumpul di bait Allah, saudaraku. Kemudian di Kisah 1 ayat 8, saudaraku, kita bisa melihat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di Kisah Rasul pasal 2 1 sampai 4, Alkitab berkata mereka semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, adalah kehendak Tuhan bagi kita semua untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak bisa pergi untuk menjadi saksi Tuhan. Percayalah, saudara, dahulu sebelum ada di gereja aliran Pentakosta seperti ini, kami dulu ada di gereja suku. Entah saya karena masih muda atau karena memang tidak saya dengar adanya pengajaran itu. Kalau memang ada pengajaran itu, tentunya saya melihat. Berarti bukan karena soal saya masih muda saja pada waktu itu, tapi karena memang dua ayat tadi, saudaraku, Kisah Rasul 1 4 dan 8 itu tidak pernah menjadi pokok khotbah di gereja-gereja. Dan memang saya yakin sampai hari ini, saudaraku, masih banyak orang Kristen, saudaraku, yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah saya lahir baru, saya pindah ke gereja yang beraliran Pentakosta seperti saat ini, saudaraku. Dan saya harus katakan, saudaraku, memang setelah berada di gereja beraliran Pentakosta inilah saya mengerti tentang pribadi Allah yang ketiga itu yang bernama Roh Kudus. Dan dia bukan di luar saya. Alkitab berkata dia di dalam kita. Roh Allah, Roh Kudus.
Yang pada waktu penciptaan alam semesta di Kejadian pasal 1 itu, saudaraku, hari ini dia ada di dalam diri kita, saudaraku. Itulah sebabnya kita jangan pernah sekalipun mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita, mensegel kita. Ya, saudara tahu meterai 6.000. Begitu ditempel meterai itu, segel itu, maka kita tangani di atas itu berkekuatan hukum, saudara. Sebenarnya Alkitab menyatakan bahwa kita sudah disegel dengan darah Yesus itu, saudara. Itulah sebabnya, saudara, ada jaminan masuk surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun, itu bukan segala-galanya. Selama orang itu masih hidup, saudaraku, dia harus melakukan kehendak Bapanya. Dia harus hidup benar, supaya dengan demikian satu hari kelak, saudaraku, dia masuk surga. Mengapa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudaraku, karena itu bicara tentang kuasa Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 10. Alkitab berkata, kepada yang seorang Roh Kudus memberikan kuasa. Kuasa di sini memakai kata dunamis. Dunamis itu adalah sesuatu yang dikerjakan Tuhan, dilimpahkannya kepada manusia. Sesuatu yang diperbuat Tuhan namun dilimpahkannya kepada manusia. Luar biasa, saudaraku. Sesuatu yang dulu dikerjakan Tuhan, hari ini dilimpahkannya kepada manusia, sehingga dikatakan kepada yang seorang dan memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Luar biasa, saudaraku. Rindukan kuasa Roh Kudus, hadirat Tuhan yang melimpah-limpah, seperti yang sering saya sampaikan, saudaraku, untuk mengadakan mukjizat. Saya rindu kalau ada di antara kita, saudaraku, dipakai Tuhan untuk mengadakan mukjizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Ya, jangan sampai, saudaraku, gereja nyanyi tentang Roh Kudus, tapi jemaatnya sakit pinggang semua, saudaraku. Ya, Kudus. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku, pesan yang terpenting dari ibadah kenaikan Yesus ke surga adalah pesan untuk memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Alkitab berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di sini maksudnya manusia. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa roh, maksudnya di sini, saudara. Kemudian ayat berikutnya dikatakan, saudaraku, mereka akan memegang ular. Ngapain megang ular, saudaraku? Ini sini maksudnya, saudara, bahasa kiasan. Ini hal-hal yang bersifat maut, saudaraku. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Tapi dengan doa kita, satu hari mereka akan diselamatkan. Ayat yang terakhir, Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Mazmur 92, orang-orang yang memberitakan Injil dijamin Tuhan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Orang-orang yang terus memberitakan Injil, dikatakan umurnya bisa sampai tua dan berbuah menjadi gemuk dan segar. Maksudnya bukan gendut, gemuk di sini maksudnya sehat, saudaraku, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia, Yesus, gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita, saudara, bersama-sama. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan.
Kami sembah Kau Tuhan. Kami berjanji di hadapan-Mu, melayani-Mu, mengasihi-Mu. Kami mau melakukan seluruh kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat rumah di surga. Kau pergi rumah kami di surga Tuhan. Kau persiapkan bagi kami. Kau akan datang kembali Tuhan. Maranatha, Maranatha, datanglah Kau Tuhan. Dengan segala kerinduan hati ini, datanglah Yesus, jemputlah kami umat-Mu, gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami naikkan doa kami, doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini Tuhan, kami terus berpegang pada firman. Tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Wabah tidak akan menyentuh kami. Dalam nama Yesus, orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami anak-anak Tuhan untuk mematuhi Tuhan Yesus protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kami. Doa kami untuk Bapak Presiden, Wakil, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan. Tuhan tolong semua pejabat di negeri, baik gubernur, baik bupati, wali kota, camat, lurah, sampai ke tingkat yang RT RW. Bersahati kami Tuhan Yesus untuk menyelesaikan COVID-19 ini dengan diam di rumah saja. Tuhan Yesus, kami berdoa, berlalulah COVID-19 ini di bulan Mei Tuhan, dan kami berharap di Juni sudah bebas Indonesia. Itulah iman kami, itulah doa kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah banyak orang berjumpa dengan Engkau lewat kejadian ini. Karena kejadian ini sangat mengerikan Tuhan, sangat menakutkan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu di seluruh dunia, yang hari ini mungkin saja mereka terbaring di rumah sakit. Mungkin dia itu pendeta bahkan sekalipun Tuhan. Kami berdoa, biar kuasa bilur Yesus menyembuhkan mereka. Berdoa Tuhan Yesus buat kota kami lepaskan. Shalom Yerusalem, Shalom Bekasi, Shalom Indonesia. Turunlah kasih Tuhan atas Indonesia. Selamatkanlah orang-orang Indonesia. Pakai setiap kami Tuhan untuk pergi dan bersaksi betapa ajaibnya Yesus Kristus. Hanya satu jalan ke surga, tidak ada jalan lain. Biarlah setiap orang hari-hari ini dibukakan Tuhan hatinya untuk percaya pada Yesus. Kami berdoa untuk Mama Frans yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit keluar dari tubuhnya dalam nama Yesus. Kami semua Tuhan dijaga, dipelihara Tuhan. Kami diberkati, ditolong Tuhan Yesus. Setiap anak-anak kami berdoa untuk setiap umat-Mu dari Gereja Betel Indonesia di tempat ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, lindungi kami dari segala hal-hal yang buruk. Makan minum kami, semua dipelihara Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Immanuel, Tuhan beserta kami. Tuhan Yesus, Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami terus berdoa dan berharap. Tuhan Yesus,
Datanglah kau Yesus, datanglah kau segera Tuhan. Datanglah kau segera Yesus. Maranatha. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami mau sempurnakan doa ini dengan mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada Tuhan dan untuk menerima doa berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah kasih karunia dari yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Hari ini sampai kekal, sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Lalu kita hidup kekal bersama dengan Dia, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.